Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ini pemuda dan tantangan zaman jamaah sekalian. Zaman makin kesini makin kesana Bapak Ibu. Ya, maka pastikan kita sebagai pemuda atau kita yang punya anak-anak muda, membuat mereka bisa membentengi dirinya dengan iman dan akhlak yang salihah, yang karimah. Ini khususnya anak perempuan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya anak perempuan? Punya. Sudah tua atau masih muda? Masih muda, berarti pemudi ya Bu ya. Tadi Gus Han sudah menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi. Sekarang bagaimana khususnya pemudi agar bisa menghadapi tantangan zaman sesuai dengan arahan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan Bu, apalagi masih muda, semuanya ingin dieksplor. Boleh tidak anak perempuan kita mengeksplor zaman yang makin Masya Allah majunya? Boleh. Tapi pastikan mereka itu masih right on the track. Ya Bu ya? Iya. Bagaimana agar iman anak-anak kita khususnya yang perempuan terjaga? Nomor 1 Bu, ajarkan mereka untuk menjaga rasa malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa rasa malu itu adalah bagian dari iman. Ini anak-anak sekarang Bu, Masya Allah, kadang-kadang kualitas malunya udah menurun. Joget-joget, pinggulnya, pinggangnya, semuanya diupload. Yang dicari apa? Like dan subscribe. Viral. Nah itu yang dicari, padahal harusnya yang dicari adalah ridhonya Allah. Maka sampaikan pada anak-anak kita khususnya remaja putri ini nak, jangan melakukan apapun yang bisa engkau sesali nanti kalau sudah besar, sudah tua. Ajarkan anak kita untuk menjaga batasan pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Anak putri kita ini terlalu berharga untuk disentuh oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Banyak yang bilang Bu, kalau laki-laki katanya dilihat dari masa depannya, tapi kalau perempuan dilihat dari masa lalunya. Maka pastikan remaja Islam, anak-anak perempuan kita ini, kita jaga betul-betul agar nanti waktunya mereka dipinang oleh seorang laki-laki tidak perlu ada aib yang dikhawatirkan gara-gara masa lalunya disesali. Gak usah anak-anak kita disuruh pacaran, gak usah. Aduh sekarang trennya begitu, tidak perlu ada tren kalau tidak sesuai dengan maunya syariat. Tidak sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya gariskan. Kemudian kalau anak-anak kita misalnya Bu, mau posting apapun, mau komen, mau foto, mau video, bilang sama anak kita, pikir berkali-kali sebelum kamu post. Karena apa yang sudah ada di internet Bu, jejak digital itu susah dihapus. Mungkin sekarang mereka masih enjoy foto-foto lidahnya dijulur-julurkan, aduh. Diimut-imutkan, Masya Allah. Pinggulnya digoyang-goyang, na'udzubillah, diposting. Kelak 20 tahun lagi mereka menikah dan punya anak, itu video Bu dilihat sama anaknya, malu enggak? Malu. Maka buatlah anak kita ini agar masa mudanya tidak akan disesali di masa tuanya. Ini pertama tadi Bu tentang menjaga rasa malu. Dijaga juga agar anak kita tidak membuka auratnya. Auratnya perempuan dari mana sampai mana Bu? Memang para ulama nanti berbeda pendapat, tapi yang masyhur dikatakan bahwa seluruh tubuhnya illal wajah wal kaffain. Apa artinya?
kecuali wajah dan al-kaffain. Apa itu al-kaffain? Telapak tangan, punggung tangan. 2 kaf. Maksudnya batinul kaf itu telapak tangan dan zahirul kaf itu punggung tangan. Itu yang disebut dengan al-kaffain. Jadi kalau diterjemahkan wajah dan telapak tangan sebetulnya belum komprehensif maknanya. Maksudnya wajah dan telapak tangan plus punggung tangan, batasannya pergelangan tangan. Nah, kalau misalnya anak perempuan kita jalan-jalan, Bu. Misalnya lagi ada field trip di sekolahnya. Lagi ada LDKS, apalah yang nanti mereka tidur di villa bareng teman-temannya. Pastikan remaja putri anak kita walaupun tidur dengan sesama temannya perempuan, pakailah baju yang menutup aurat dengan sesama perempuan. Sesama perempuan ada, Bu, auratnya, batasannya ada? Ada. Dari pusar sampai lututnya sesama muslimah gak boleh kelihatan. Walaupun dengan sesama muslimah. Jadi bilang sama anak kita perempuan ini yang lagi mau camping, yang lagi mau field trip, nak nanti tidurnya tetap pakai celana, setidaknya celana panjang yang sebetis, selutut. Jangan pakai daster yang los, Bu. Ya, jangan. Gitu, karena walaupun dengan sesama perempuan ada batasan auratnya. Nah, jamaah sekalian, ini yang pertama tentang rasa malu tadi. Ajarkan dari sekarang anak kita atau betul-betul kita jaga. Masya Allah, menjaga anak perempuan, Bu, lebih susah katanya daripada jaga anak laki. Yang kedua, jamaah sekalian, anak kita ini kita nasihati. Kita bimbing agar mindsetnya itu tidak tergoda untuk mengikuti tren-tren kecantikan masa kini yang melanggar aturan syariat. Apa, Bu, sekarang udah macem-macem, Bu, semuanya ada. Ya, Bu, ya, alis ditato. Allah udah kasih alis, Bu, dicoret, ditipek. Ya, ditipek tuh, diapain tuh? Dicukur, ditatoin. Masya Allah. Mungkin itu, Bu, kata orang ya, perempuan gimana mau kalah. Seri aja ogah, gitu ya. Alis aja udah digambar sama Allah, digambar ulang, Bu. Masya Allah. Nah, kalaupun kita mau gambar alis boleh, tapi jangan ditato, jangan dikerik, pakai pensil alis aja, udah cantik, Ibu. Karena terlarang, gak usah pakai tato, gak usah nyambung-nyambung rambut, apalagi dengan rambut asli manusia, gak usah. Ini nanti masuk apa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi kita? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat, wan namisat wal mutanammisat, wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Tidak boleh pertama washimat dan mustawshimat. Tidak boleh punya profesi mentato dan juga tidak usah ditato. Tidak usah alisnya itu dikerik, yang ngerik sama yang dikerik juga sama-sama kena dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari godaan-godaan tantangan zaman yang tidak sejalan dengan aturan syariat Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, pemuda maupun pemudi, bisa menghadapi zaman yang akan datang dan tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.